Jam dinding di sudut dapur peternakan baru saja menunjuk angka 03 pagi, ketika suara ayam mulai bersahutan, seolah tahu bahwa hari kembali dimulai. Udara masih dingin, kabut tipis menggantung rendah di sekitar kandang-kandang panjang yang berjejer rapi. Namun bagi Wandi, pagi seperti ini bukanlah hal baru. Bahkan, rasanya ia sudah lupa bagaimana rasanya bangun saat matahari terbit. Wandi berdiri sambil menguap, menarik jaket lusuhnya yang sudah bertahun-tahun menemani. Tangannya cekatan membuka pintu kandang, memeriksa ayam-ayam broiler yang siap diangkut. Ayam-ayam itu gemuk, putih, dan tampak sehat, hasil perawatan yang tak pernah main-main. Semua ini adalah hasil kerja kerasnya dan Eko, rekannya yang sudah seperti saudara sendiri. Tak lama kemudian, Eko datang sambil membawa keranjang plastik besar. Wajahnya tampak lelah, matanya merah karena kurang tidur. Rambutnya berantakan, tapi ia tetap tersenyum kecil ke arah Wandi. "Pesanan hari ini banyak lagi, Wan," kata Eko pelan, suaranya serak. Wandi hanya mengangguk. Ia sudah bisa menebak. Beberapa hari terakhir, pesanan ayam memang terus meningkat. Pembeli datang dari berbagai pasar, bahkan dari luar kota. Ayam-ayam ini akan dijual lagi ke pasar tradisional, memenuhi kebutuhan masyarakat setiap pagi. Namun, semakin banyak pesanan, semakin berat pula pekerjaan mereka. Mereka mulai mengangkat ayam satu persatu, memasukkannya ke dalam keranjang. Bau khas kandang ayam bercampur dengan udara pagi yang lembab. Tangan Wandi sudah terbiasa dengan gerakan ini, memegang, mengangkat, menimbang, lalu menyusun. Semua dilakukan cepat, karena waktu adalah musuh terbesar mereka. Setelah kandang pertama selesai, mereka berpindah ke kandang berikutnya. Keringat mulai membasahi dahi, meski matahari bahkan belum menampakkan diri. Jam 3 pagi adalah waktu tersibuk bagi mereka, sementara kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpi. Truk kecil milik peternakan sudah menunggu di depan. Mesin tua itu sering mogok, tapi tetap dipaksa bekerja setiap hari. Ayam-ayam yang telah dikemas rapi segera dinaikkan. Wandi mengecek ulang daftar pesanan yang tertempel di papan kayu, nama pembeli, jumlah ayam, dan tujuan pengantaran. "Kalau begini terus, rasanya badan mau remuk," gumam Wandi pelan. Eko menghela napas panjang. "Iya, tapi mau gimana lagi? Bos juga nggak pernah nanya kita capek atau enggak." Nama Bos Kauri selalu membuat suasana jadi hening. Ia adalah pemilik peternakan ini, seorang pria paruh baya yang dikenal pelit dan keras. Ia jarang turun ke kandang, lebih sering duduk di rumah besar di belakang peternakan, menghitung uang dan menerima telepon dari pembeli. Bagi Bos Kauri, ayam adalah angka, dan pekerja hanyalah alat. Wandi masih ingat janji-janji manis di awal bekerja dulu. Katanya kalau usaha maju, upah akan naik. Kalau pesanan bertambah, kesejahteraan pekerja juga diperhatikan. Namun semua itu tinggal kata-kata. Tahun demi tahun berlalu, upah Wandi dan Eko tetap sama. Tak pernah ada tambahan, bahkan sekedar bonus. Padahal pekerjaan mereka semakin berat. Tidak hanya mengurus ayam, mereka juga harus mengantar pesanan ke berbagai tempat. Jalanan gelap, risiko kecelakaan, belum lagi jika ayam stres atau mati di perjalanan. Semua tanggung jawab ada di pundak mereka. Truk mulai melaju pelan meninggalkan peternakan. Lampu depan menembus gelapnya jalan desa. Wandi duduk di samping Eko yang menyetir. Matanya menatap kosong ke depan. Dalam hatinya ada lelah yang tak bisa lagi ditutupi. "Koh, kamu pernah kepikiran gak? Sampai kapan kita begini?" tanya Wandi tiba-tiba. Eko terdiam sejenak sebelum menjawab. "Sering, tapi setiap kali mau ngomong ke bos, rasanya percuma." Mereka tahu, Bos Kauri tidak pernah benar-benar peduli. Yang ia pedulikan hanya pesanan sampai, uang masuk, dan usaha terus berjalan. Bahkan ketika Wandi pernah sakit dan tetap dipaksa bekerja, Bos Kauri hanya berkata, "Kalau nggak kuat, banyak yang mau gantiin." Kalimat itu masih terngiang sampai sekarang. Sesampainya di pembeli pertama, ayam-ayam segera diturunkan. Transaksi berlangsung cepat. Uang berpindah tangan, namun bukan ke tangan Wandi atau Eko. Semua masuk ke kantong bos. Mereka hanya menerima upah harian yang tak pernah berubah. Saat truk kembali melaju menuju pembeli berikutnya, langit mulai sedikit memudar. Tanda pagi akan segera datang. Namun bagi Wandi dan Eko, hari belum setengah jalan. Masih banyak pesanan yang harus diantar. Masih banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Tanpa mereka sadari, di balik kesibukan itu, Bos Kauri tengah mengamati dari kejauhan. Tatapannya kosong, wajahnya sulit ditebak. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kesuksesan peternakan ini. Sesuatu yang belum diketahui Wandi dan Eko. Pagi itu berjalan seperti biasa, terlalu biasa. Namun tanpa mereka sadari, pagi-pagi sibuk seperti ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Perubahan yang bukan hanya soal pekerjaan dan upah, tetapi tentang nyawa, pengkhianatan, dan rahasia gelap yang selama ini tersembunyi rapat di balik kandang ayam yang tampak biasa. Dan pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, jam 3 selalu menjadi saksi bahwa hidup Wandi dan Eko tak pernah benar-benar diberi waktu untuk beristirahat. Matahari sudah naik sepenggalah ketika Wandi dan Eko kembali ke peternakan. Truk tua yang mereka kendarai berhenti dengan suara mesin terengah-engah, seolah ikut merasakan kelelahan tuannya. Tubuh Wandi pegal di seluruh bagian, punggungnya terasa panas, dan tangannya gemetar karena terlalu lama mengangkat keranjang ayam. Namun, pekerjaan belum benar-benar selesai. Ayam-ayam yang tersisa masih harus diberi pakan, kandang dibersihkan, dan catatan jumlah ayam diperiksa. Tidak ada waktu untuk duduk santai, apalagi beristirahat. Di peternakan Bos Kauri, kerja seolah tidak mengenal kata selesai. Wandi menurunkan topinya,
mengusap keringat yang mengalir ke matanya. Eko berjalan pelan di belakangnya, napasnya berat. Sesekali ia berhenti untuk meregangkan punggung, menahan rasa nyeri yang sudah lama bersarang. "Wan," kata Eko pelan, "kamu sadar nggak? Sekarang kita kerja 2 kali lipat dibanding tahun lalu." Wandi mengangguk tanpa menoleh. "Sadar, tapi upah kita tetap segitu-gitu aja." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan pahit. Mereka sudah sering membicarakannya, tapi tetap saja rasanya tidak pernah lega. Setiap hari mereka melihat ayam semakin banyak, pesanan semakin padat, dan truk semakin sering keluar masuk peternakan. Namun kehidupan mereka tidak pernah berubah. Menjelang siang, Bos Kauri akhirnya muncul. Ia keluar dari rumah besarnya dengan pakaian rapi, sepatu bersih, dan ponsel di tangan. Wajahnya terlihat tenang, bahkan puas. Ia melirik sekilas ke arah kandang, lalu memanggil Wandi dengan suara datar. "Wan, nanti sore ada tambahan pesanan. Kamu sama Eko siapin ayamnya," katanya singkat. Wandi memberanikan diri mendekat. Dadanya berdebar, tapi rasa lelah membuatnya nekat. "Bos, pesanan makin banyak. Apa nggak bisa upah kami dinaikkan sedikit?" Bos Kauri berhenti melangkah. Ia menatap Wandi, tajam dan dingin. "Kamu kerja sesuai tugas. Kalau nggak sanggup, bilang. Banyak yang mau kerja di sini." Tak ada amarah dalam suaranya, tapi justru itu yang membuat Wandi tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk pelan namun dalam. Bos Kauri lalu melanjutkan langkahnya, seolah percakapan itu tak pernah terjadi. Eko yang sejak tadi memperhatikan dari jauh, hanya bisa menggeleng pelan. "Percuma, Wan," katanya saat mereka kembali ke kandang. "Bos nggak bakal berubah." Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Pesanan datang tanpa henti, bahkan sampai malam. Wandi dan Eko sering pulang dengan tubuh remuk dan kepala pening. Kadang Wandi terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, tentang ayam-ayam yang tak habis diangkut, tentang jalan gelap yang tak pernah berujung. Ada satu hal yang mulai membuat mereka merasa tidak nyaman. Setiap malam tertentu, Bos Kauri selalu menghilang. Lampu rumahnya padam, dan ia tak bisa ditemui hingga pagi. Beberapa kali, Wandi melihat Bos Kauri keluar larut malam membawa bungkusan kain hitam, lalu kembali menjelang subuh dengan wajah pucat tapi tersenyum. Awalnya Wandi menganggap itu bukan urusannya. Namun suatu malam, Eko mendekatinya dengan wajah serius. "Wan, kamu pernah dengar cerita soal pesugihan?" tanya Eko lirih. Wandi terdiam. "Dengar sih, tapi buat apa nanya begitu?" Eko menengan ludah. "Aku sering ngerasa aneh sama bos. Usahanya lancar terus, ayam jarang sakit, pembeli nggak pernah sepi. Tapi kelakuannya, nggak wajar." Wandi ingin menertawakan itu, tapi entah kenapa ia tak bisa. Beberapa kejadian kecil mulai teringat di kepalanya. Ayam yang tiba-tiba sembuh tanpa obat, kandang yang selamat dari wabah saat peternakan lain hancur, dan Bos Kauri yang semakin kaya, tapi semakin pelit dan dingin. Namun hidup memaksa mereka untuk tetap bekerja. Kebutuhan tak bisa menunggu, perut harus diisi. Setiap pagi jam 3, rutinitas itu kembali terulang. Gelap, dingin, bau kandang, dan lelah yang sama. Suatu sore, saat mereka duduk di pinggir kandang, Eko berkata pelan, "Wan, kalau suatu hari kita pergi dari sini, kamu mau?" Wandi menatap tanah. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. "Mau," jawabnya jujur. "Tapi kita mau kerja apa?" Eko tersenyum pahit. "Apa aja, asal bukan di sini." Hari itu, sebuah keputusan mulai tumbuh di hati mereka, meski belum diucapkan dengan lantang. Mereka mulai menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan dari upah yang pas-pasan. Mereka juga mulai mencari kabar tentang pekerjaan lain, meski belum jelas arahnya. Sementara itu, Bos Kauri semakin sering memperhatikan mereka dengan tatapan aneh, seolah menghitung, seolah menunggu waktu. Senyumnya sering muncul tiba-tiba, tidak pada tempatnya. Wandi dan Eko tidak tahu bahwa kesibukan mereka, keringat mereka, dan kesetiaan mereka bukan hanya dimanfaatkan untuk usaha. Ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang dipersiapkan, sesuatu yang melibatkan nyawa, janji, dan tumbal. Babak baru dalam hidup mereka perlahan mendekat, dan tanpa mereka sadari, setiap ayam yang mereka angkut, setiap pagi yang mereka lalui, membawa mereka semakin dekat pada kebenaran yang mengerikan, kebenaran yang bisa mengubah segalanya, atau menghancurkan semuanya. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan sore itu, tetapi benih keputusan yang ditanam di hati Wandi dan Eko tidak pernah benar-benar hilang. Justru sebaliknya, benih itu tumbuh semakin kuat setiap kali tubuh mereka dipaksa bekerja melampaui batas. Setiap pagi jam 3, rasa berat di dada semakin terasa, seolah ada beban tak kasat mata yang ikut mereka pikul bersama kerancang ayam. Suatu pagi, Wandi terbangun dengan kepala pening dan tenggorokan kering. Tubuhnya terasa panas dan pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba bangkit, namun kakinya gemetar. Dari luar, suara Eko memanggilnya.
"Wan, ayo, truk sudah siap." Wandi memaksakan diri keluar. Udara dingin menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Eko menatapnya khawatir. "Kamu kenapa? Mukamu pucat." "Gak apa-apa," jawab Wandi pelan, meski sebenarnya ia tahu itu bohong. Di kandang, pekerjaannya semakin terasa berat. Ayam-ayam seolah bertambah banyak, dan waktu seakan semakin sempit. Ketika Wandi hampir terjatuh saat mengangkat keranjang, Eko langsung menahan lengannya. "Cukup, Wan, kamu istirahat dulu," kata Eko tegas. Namun sebelum Wandi sempat menjawab, suara Bos Kauri terdengar dari belakang. "Istirahat apa? Ayam harus berangkat sekarang." Bos Kauri berdiri dengan tangan disilangkan, tatapannya dingin. Tidak ada sedikit pun rasa peduli pada kondisi Wandi. Eko mengepalkan tangan, menahan emosi. "Bos, Wandi lagi nggak sehat," kata Eko. Bos Kauri mendengus. "Kalau sakit, urusan kalian, pekerjaan tetap harus jalan." Kata-kata itu seperti memukul keras kesadaran Wandi. Saat itu juga, sesuatu di dalam dirinya runtuh, bukan tubuhnya, melainkan kesabarannya. Ia menatap Bos Kauri dengan mata lelah namun tegas. "Bos," kata Wandi pelan tapi jelas, "kami bukan mesin." Bos Kauri menatapnya lama. Untuk sesaat, udara terasa berat. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa membuat bulu kuduk berdiri. "Kalau nggak kuat, pintu terbuka." Kalimat itu terus terngiang di kepala Wandi sepanjang pengantaran hari itu. Bahkan saat truk melaju di jalan gelap, pikirannya tidak lagi fokus pada ayam atau pesanan. Ia memikirkan hidupnya sendiri, tentang hari-hari yang habis di kandang, tentang janji upah yang tak pernah ditepati, tentang tubuh yang semakin sering sakit. Siang harinya, setelah semua pesanan selesai, Wandi dan Eko duduk di belakang kandang. Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya, hanya suara ayam dan angin. "Aku udah capek kok," kata Wandi akhirnya. "Bukan capek badan, capek hidup begini." Eko mengangguk pelan. "Aku juga. Aku pikir mungkin sudah waktunya kita pergi." Kata-kata itu diucapkan tanpa ragu. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi menunda. Mereka saling memandang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ada kelegaan di mata mereka. "Kita ngomong ke bos besok," lanjut Eko, "biar jelas." Malam itu, Wandi sulit tidur. Ia merasa gelisah, tetapi juga mantap. Ada perasaan aneh, seolah sesuatu sedang mengawasi. Beberapa kali ia terbangun karena suara ayam berisik tidak seperti biasanya. Dalam gelap, ia teringat cerita pesugihan yang pernah dibahas Eko. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Keesokan paginya, setelah pekerjaan utama selesai, mereka mendatangi rumah Bos Kauri. Bos itu duduk santai di kursi kayu, menghitung uang. Ketika melihat Wandi dan Eko berdiri di depan, ia mengangkat alis. "Ada apa?" tanyanya. Wandi menarik napas dalam-dalam. "Bos, kami mau berhenti bekerja di sini." Tangan Bos Kauri berhenti bergerak. Ia menatap mereka satu persatu. Lama, wajahnya berubah, bukan marah, melainkan bingung. "Berhenti, kalian bercanda." "Tidak, Bos," jawab Eko. "Kami sudah pikirkan matang-matang." Bos Kauri berdiri. Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar panik. "Kalian tahu nggak betapa pentingnya kalian di sini?" Wandi mengangguk. "Justru itu, tapi kami juga manusia." Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu Bos Kauri berkata, "Upah kalian akan saya naikkan." Kalimat itu seharusnya membuat lega, namun Wandi dan Eko justru saling pandang. Terlambat, semua sudah terlalu lama. "Maaf bos," kata Wandi, "keputusan kami sudah bulat." Wajah Bos Kauri mengeras, senyumnya menghilang, tatapannya berubah gelap, seperti menyimpan amarah dan ketakutan sekaligus. "Kalian pikir pergi begitu saja bisa?" katanya pelan. Eko merinding mendengar nada itu, tapi ia tetap berdiri tegak. "Kami hanya ingin hidup lebih baik." Bos Kauri tertawa kecil, tawa yang terdengar aneh dan tidak tulus. "Kalian gak tahu apa-apa," gumamnya. Wandi dan Eko berpamitan tanpa menoleh lagi. Saat melangkah pergi, Wandi merasa dadanya ringan, namun di saat yang sama, ada firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Dari sudut matanya, ia sempat melihat Bos Kauri berdiri di ambang pintu, menatap punggung mereka dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Keputusan sudah diambil, jalan mereka sudah berbeda, namun mereka belum tahu bahwa keputusan itu bukan hanya mengubah hidup mereka, melainkan juga menggagalkan rencana gelap yang telah lama disiapkan. Dan di balik kandang ayam yang tampak biasa itu, sesuatu bergerak pelan, menunggu dengan sabar, karena tidak semua rencana akan dibiarkan gagal tanpa menuntut bayaran. Hari-hari setelah kepergian Wandi dan Eko terasa ganjil di peternakan Bos Kauri. Tidak ada lagi suara langkah tergesa di pukul 3 pagi, tidak ada truk tua yang dipanaskan sebelum fajar, dan tidak ada dua sosok yang selalu sigap mengangkat keranjang ayam tanpa banyak bicara. Pagi-pagi yang biasanya sibuk berubah kacau. Ayam tetap harus diantar, pesanan tetap menumpuk, tetapi tangan yang mengerjakan tidak lagi cukup. Bos Kauri mondar-mandir sejak subuh. Wajahnya tegang, keningnya berkerut. Beberapa pekerja pengganti yang ia rekrut secara mendadak tidak mampu bekerja secepat Wandi dan Eko. Ada yang mengeluh capek, ada yang salah menghitung pesanan, bahkan ada ayam yang mati karena salah penanganan. Semua itu membuat Bos Kauri gelisah. "Kenapa kalian lambat sekali?" bentaknya pada salah satu pekerja baru. Pekerja itu hanya tertunduk. Tidak ada yang berani menjawab. Tidak ada yang punya keberanian seperti Wandi dan Eko dulu, tetapi juga tidak ada yang punya ketahanan seperti mereka. Pesanan terlambat sampai ke pembeli.
Beberapa pelanggan mulai mengeluh, bahkan ada yang membatalkan kerjasama. Telepon Bos Kauri tidak berhenti berdering, tetapi kali ini bukan kabar baik yang datang. Setiap dering terasa seperti tekanan di kepala. Sore itu, Bos Kauri duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Tangannya gemetar saat menghitung uang. Untuk pertama kalinya, ia merasa angka-angka itu tidak lagi menenangkan. Ia teringat wajah Wandi dan Eko saat menyatakan berhenti. Tatapan mereka yang lelah tapi tegas terus menghantuinya. Seharusnya mereka tidak pergi sekarang, gumamnya pelan. Malam tiba dengan cepat. Tidak seperti biasanya, Bos Kauri tampak gelisah. Ia berjalan ke belakang rumah, membuka pintu kecil yang jarang disentuh orang. Di dalam ruangan itu, aroma lembab dan tanah basah menyambut. Ada benda-benda aneh tersusun rapi, dibungkus kain hitam dan merah. Bos Kauri duduk di hadapannya, menundukkan kepala. Belum waktunya, katanya lirih, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Mereka pergi sebelum semuanya selesai. Angin malam bertiup dingin. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip, lalu padam sesaat. Bos Kauri menarik nafas panjang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, kesepakatan yang pernah ia buat tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ada janji yang harus ditepati. Sementara itu, Wandi dan Eko mulai menjalani hari-hari baru. Mereka memang belum mendapatkan pekerjaan tetap, tetapi beban di dada terasa jauh lebih ringan. Mereka bangun lebih siang, membantu pekerjaan kecil di sekitar rumah, dan sesekali mencari informasi lowongan kerja. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Beberapa malam, Wandi terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan. Mimpi-mimpi aneh mulai datang, tentang kandang ayam yang gelap, suara sayap berisik, dan bayangan hitam yang memanggil namanya. Eko juga merasakan hal yang sama. "Aku sering mimpi aneh, Wan," katanya suatu pagi. Rasanya kayak ada yang marah. Wandi mencoba menenangkan. Mungkin cuma capek pikiran. Namun di dalam hati, ia sendiri tidak yakin. Beberapa hari kemudian, kabar tentang peternakan Bos Kauri mulai menyebar. Ada ayam yang mati mendadak tanpa sebab. Truk pengantar mogok berkali-kali. Pekerja baru satu persatu mengundurkan diri karena merasa tidak betah. Ada yang mengaku sering mendengar suara aneh di malam hari. Ada pula yang merasa sakit tanpa alasan jelas setelah bekerja di sana. Bos Kauri semakin terdesak. Suatu sore, ia mendatangi rumah Wandi dan Eko. Kedatangannya mengejutkan. Wajahnya tidak lagi rapi, matanya cekung, dan langkahnya terlihat tergesa. "Wandi, Eko," katanya dengan suara lebih rendah dari biasanya. "Kalian mau kembali bekerja, upah akan saya naikkan 2 kali lipat." Wandi dan Eko saling pandang. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka ragu. "Maaf bos," jawab Wandi pelan. "Kami sudah tidak ingin kembali." Wajah Bos Kauri berubah. Ada ketegangan yang sulit disembunyikan. "Kalian pikir ini hanya soal uang?" katanya lirih, hampir berbisik. Eko merinding mendengarnya. "Kami hanya ingin hidup tenang bos." Bos Kauri terdiam lama. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang membuat suasana terasa dingin. "Hidup tidak selalu bisa ditinggalkan begitu saja," ucapnya sebelum berbalik pergi. Sejak hari itu, gangguan semakin terasa. Wandi dan Eko beberapa kali jatuh sakit tanpa sebab jelas. Tubuh mereka lemas, kepala pusing, dan sulit tidur. Seorang tetua desa yang melihat kondisi mereka menggeleng pelan. "Kalian pernah bekerja di tempat yang tidak bersih," katanya hati-hati. "Ada urusan yang belum selesai." Kata-kata itu membuat Wandi dan Eko saling menatap. Potongan-potongan kejadian mulai tersambung. Sikap Bos Kauri, keberuntungan usahanya yang tidak wajar, dan kegelisahan yang kini mereka rasakan. Malam itu, Wandi duduk termenung. Ia menyadari bahwa keputusan mereka berhenti bekerja mungkin telah menggagalkan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Namun di saat yang sama, ia merasa bersyukur karena mereka telah pergi tepat waktu. Di kejauhan, peternakan Bos Kauri berdiri sunyi. Lampu-lampunya menyala redup, seperti menahan nafas. Sesuatu di dalamnya sedang menunggu, menuntut janji yang belum ditepati. Dan perlahan, bayangan gelap itu mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan apa yang ia inginkannya. Penyakit yang menimpa Wandi dan Eko tidak kunjung membaik. Sudah hampir seminggu mereka merasa tubuh lemas, tidur tidak nyenyak, dan kepala sering terasa berat seperti ditekan dari dalam. Obat warung tidak banyak membantu. Bahkan ketika tubuh mereka terlihat sehat di siang hari, malam selalu membawa rasa gelisah yang aneh. Wandi sering terbangun dengan napas terengah. Dadanya dingin oleh keringat, meski udara tidak panas. Dalam mimpinya, ia selalu melihat kandang ayam yang kosong, lampu temaram, dan suara langkah pelan di belakangnya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bau tanah basah yang menyengat. Eko pun mengalami hal serupa. Suatu pagi, ia duduk termenung di teras rumah Wandi. Wajahnya pucat. "Wan," katanya pelan, "aku yakin ini bukan sakit biasa." Wandi menatapnya. Ia sebenarnya sudah sampai pada kesimpulan yang sama, hanya saja belum berani mengucapkannya. "Aku juga ngerasa begitu."
Mereka akhirnya sepakat mendatangi seorang tetua desa yang dikenal bijak dan sering dimintai nasihat, Pak Sastro. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon tua yang membuat suasana terasa teduh sekaligus sunyi. Pak Sastro memperhatikan mereka lama, lalu meminta Wandi dan Eko menceritakan semuanya. Dari pekerjaan mereka di peternakan, sikap Bos Kauri, hingga kejadian-kejadian aneh setelah mereka berhenti. Setelah mendengar cerita itu, Pak Sastro menghela napas panjang. "Kalian sudah terlibat dalam urusan yang tidak seharusnya," katanya pelan. "Apa maksud Bapak?" tanya Eko dengan suara bergetar. Pak Sastro menatap mereka satu persatu. "Bos kalian itu menjalankan pesugihan. Usahanya lancar bukan karena kerja keras saja, tapi karena perjanjian dengan sesuatu yang bukan dari dunia manusia." Wandi menelan ludah. Meski sudah menduga, mendengarnya secara langsung tetap membuat jantungnya berdegup kencang. Dalam perjanjian seperti itu, lanjut Pak Sastro, selalu ada tumbal. Biasanya orang-orang terdekat, yang paling banyak menghabiskan waktu dan tenaga di tempat itu. Ruangan terasa semakin sunyi. Eko mengepalkan tangannya. "Jadi, kami," Pak Sastro mengangguk pelan. "Kalian berdua kemungkinan besar sudah direncanakan." Kata-kata itu membuat tubuh Wandi dingin. Ia teringat sikap Bos Kauri yang kebingungan saat mereka berhenti, tawaran upah yang mendadak naik, dan tatapan gelap saat mereka menolak kembali. "Semua kini terasa masuk akal, karena kalian pergi sebelum waktunya," kata Pak Sastro lagi. "Perjanjiannya terganggu. Itu sebabnya gangguan sekarang datang ke kalian, dan juga ke peternakan itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Wandi. Pak Sastro terdiam sejenak. "Yang terpenting, kalian harus memutus ikatan itu. Jangan kembali ke tempat itu apapun alasannya. Dan berdoalah. Minta perlindungan." Mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Ada takut, marah, dan syukur yang bercampur menjadi satu. Tak terbayang oleh Wandi bahwa kerja keras mereka selama ini hampir berujung pada kehilangan nyawa. Sementara itu, kondisi Bos Kauri semakin memburuk. Peternakannya benar-benar kacau. Ayam-ayam mati mendadak, bau busuk menyebar, dan pembeli terakhir memutuskan kerjasama. Uang yang dulu mengalir deras kini habis untuk menutup kerugian. Setiap malam Bos Kauri dihantui mimpi buruk. Ia mendengar suara menuntut, merasa diawasi, dan melihat bayangan hitam di sudut rumahnya. Ia tahu, janji yang ia langgar mulai ditagih. Dalam keputusasaan, Bos Kauri kembali ke ruangan belakang rumahnya. Ia berlutut di depan benda-benda yang dulu ia puja. "Aku akan menggantinya," katanya gemetar. "Aku akan cari pengganti." Namun malam itu tidak ada jawaban seperti biasanya. Hanya angin dingin yang membuat lampu bergetar. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya merambat perlahan ke dadanya. Di sisi lain desa, Wandi dan Eko duduk bersama di teras rumah, menatap langit malam. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara tentang masa depan. "Apapun yang terjadi," kata Eko, "aku bersyukur kita pergi." Wandi mengangguk. "Kalau kita tetap di sana, mungkin kita nggak akan duduk di sini sekarang." Malam itu terasa sunyi, tetapi tidak sepenuhnya gelap. Meski bahaya belum sepenuhnya berlalu, Wandi dan Eko tahu satu hal. Keputusan mereka berhenti bekerja bukanlah kesalahan, melainkan penyelamat. Namun mereka juga sadar, selama Bos Kauri masih terikat dengan perjanjian gelap itu, bayangan ancaman belum benar-benar pergi. Sesuatu masih bergerak, mencari jalan keluar, dan waktu akan segera menentukan siapa yang harus membayar harga dari keserakahan yang telah lama ditanam. Hari-hari setelah pertemuan dengan Pak Sastro berjalan lambat bagi Wandi dan Eko. Mereka mengikuti semua nasihat yang diberikan, tidak mendekati peternakan, tidak menanggapi kabar apapun tentang Bos Kauri, dan memperbanyak doa. Sedikit demi sedikit, kondisi tubuh mereka mulai membaik. Demam tidak lagi datang setiap malam, mimpi buruk berkurang, dan napas terasa lebih ringan. Meski begitu, rasa waspada tidak pernah benar-benar hilang. Di sisi lain, kehidupan Bos Kauri justru semakin terpuruk. Peternakan yang dulu ramai kini seperti tempat yang ditinggalkan. Kandang-kandang kosong, beberapa pintu rusak, dan bau menyengat tak pernah benar-benar hilang. Tidak ada lagi pekerja yang bertahan. Mereka yang sempat mencoba bekerja hanya kuat beberapa hari, sebelum akhirnya pergi dengan wajah ketakutan. Bos Kauri kini mengurus semuanya sendiri. Tubuhnya yang tidak terbiasa kerja berat cepat kelelahan. Tangannya gemetar saat memberi pakan, dan langkahnya sering sempoyongan. Namun yang paling menyiksanya bukan kelelahan fisik, melainkan tekanan batin yang semakin hari semakin berat. Setiap malam, suara-suara itu kembali datang. Awalnya hanya bisikan pelan, seperti angin yang menyelinap lewat celah jendela. Lama-kelamaan berubah menjadi suara berat yang memanggil namanya, menuntut janji yang belum ditepati. Bos Kauri sering terbangun dengan teriakan, wajahnya basah oleh keringat dingin. "Waktumu hampir habis." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Dalam ketakutan, Bos Kauri mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi orang-orang yang dulu memperkenalkannya pada jalan pesugihan. Namun sebagian menolak, sebagian lain sudah tidak bisa ditemui. Ada yang hanya berkata singkat, "Perjanjian yang kau buat, kau sendiri yang harus menyelesaikannya." Jawaban itu membuatnya semakin putus asa. Suatu malam, Bos Kauri duduk sendirian di ruang belakang rumahnya.
Di hadapannya, benda-benda yang dulu ia anggap sumber keberuntungan kini tampak seperti ancaman. Ia menatapnya lama, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar rapuh. "Aku sudah memberi banyak," katanya lirih. "Kenapa masih kurang?" Jawaban datang dalam bentuk rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dadanya. Napasnya tersengal, pandangannya berkunang. Ia terjatuh ke lantai, merasakan dingin merambat dari kaki ke seluruh tubuh. Di saat yang sama, di rumah Wandi, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Lampu sempat berkedip, membuat Eko terbangun. "Wan," panggil Eko pelan. "Kamu ngerasa nggak?" Wandi mengangguk. Dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas. "Iya, kayak ada sesuatu yang selesai." Pagi harinya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Bos Kauri ditemukan tergeletak di rumahnya, tak bernyawa. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka mencolok. Orang-orang menyebutnya sakit mendadak. Namun mereka yang peka tahu, ada sesuatu yang tidak wajar. Peternakan resmi ditutup. Ayam-ayam yang tersisa dijual murah atau dibagikan. Rumah besar Bos Kauri kini kosong. Pintunya terkunci, jendelanya tertutup rapat. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Beberapa hari kemudian, Pak Sastro mendatangi Wandi dan Eko. "Urusan itu sudah selesai," katanya pelan. "Perjanjian yang dilanggar ditagih langsung kepada yang membuatnya." Wandi menghela napas panjang. Ada rasa lega, tapi juga sedih. Bagaimanapun, Bos Kauri pernah menjadi bagian dari hidup mereka, meski dengan cara yang menyakitkan. "Kalian selamat karena pergi tepat waktu," lanjut Pak Sastro. "Anggap ini peringatan. Rezeki yang baik tidak pernah meminta nyawa sebagai bayaran." Wandi dan Eko mengangguk. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi maknanya dalam. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka perlahan membaik. Mereka mendapatkan pekerjaan baru di peternakan yang lebih kecil, dengan pemilik yang adil dan manusiawi. Jam kerja lebih wajar, upah jelas, dan tidak ada rasa takut yang menghantui. Suatu pagi, saat matahari terbit dengan tenang, Wandi berdiri sambil menghirup udara segar. Tidak ada lagi jam 3 pagi yang mencekik, tidak ada lagi kandang gelap yang menekan hati. Eko menepuk bahunya. "Siapa sangka, semua ini berawal dari keberanian kita berhenti." Wandi tersenyum kecil. "Kadang, pergi adalah cara bertahan hidup." Di kejauhan, bekas peternakan Bos Kauri tampak sunyi, ditelan waktu dan rumput liar. Kisahnya perlahan menjadi cerita peringatan di desa, tentang keserakahan, tentang janji gelap, dan tentang dua pekerja sederhana yang selamat karena memilih harga diri daripada uang. Dan sejak saat itu, Wandi tahu satu hal dengan pasti, kerja keras memang melelahkan, tapi kehilangan kemanusiaan jauh lebih berbahaya. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Musim berganti, dan luka yang dulu terasa dalam perlahan berubah menjadi bekas yang tidak lagi menyakitkan. Bagi Wandi dan Eko, hidup setelah semua kejadian itu terasa seperti berjalan di jalan yang sama sekali baru. Jalan yang tidak selalu mudah, tetapi jauh lebih jujur dan tenang. Peternakan tempat mereka bekerja sekarang memang tidak sebesar milik Bos Kauri dulu. Kandangnya sederhana, jumlah ayamnya tidak terlalu banyak, dan pengantaran dilakukan secukupnya. Namun ada satu hal yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, dihargai sebagai manusia. Pemilik peternakan baru itu sering turun langsung ke kandang, ikut memeriksa ayam, dan tidak segan bertanya apakah para pekerjanya kelelahan. Upah dibayarkan tepat waktu, bahkan sesekali ada tambahan jika pesanan sedang ramai. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, dan yang terpenting, tidak ada rahasia gelap yang membayangi. Wandi kini masih bangun pagi, tetapi bukan lagi pukul 3 dengan dada sesak. Ia bangun ketika langit mulai memudar, ketika ayam berkokok bersahutan dengan suara yang terasa lebih hidup. Setiap kali membuka pintu kandang, ia merasa dadanya ringan. Tidak ada rasa takut, tidak ada firasat buruk. Suatu pagi, saat mereka sedang memberi pakan, Eko berkata sambil tersenyum, "Kalau aku ingat dulu, rasanya seperti mimpi buruk yang jauh." Wandi mengangguk. "Iya, tapi mimpi buruk itu yang bikin kita tahu bedanya hidup dan sekadar bertahan." Kabar tentang Bos Kauri dan peternakannya perlahan berubah menjadi cerita yang dibisikkan orang-orang tua kepada anak-anak muda. Cerita tentang orang yang terlalu serakah, yang ingin cepat kaya tanpa peduli harga yang harus dibayar. Tidak sedikit yang menjadikannya. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Musim berganti, dan luka yang dulu terasa dalam perlahan berubah menjadi bekas yang tidak lagi menyakitkan. Bagi Wandi dan Eko, hidup setelah semua kejadian itu terasa seperti berjalan di jalan yang sama sekali baru. Jalan yang tidak selalu mudah, tetapi jauh lebih jujur dan tenang. Peternakan tempat mereka bekerja sekarang memang tidak sebesar milik Bos Kauri dulu. Kandangnya sederhana, jumlah ayamnya tidak terlalu banyak, dan pengantaran dilakukan secukupnya.
Namun ada satu hal yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, dihargai sebagai manusia. Pemilik peternakan baru itu sering turun langsung ke kandang, ikut memeriksa ayam, dan tidak segan bertanya apakah para pekerjanya kelelahan. Upah dibayarkan tepat waktu, bahkan sesekali ada tambahan jika pesanan sedang ramai. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, dan yang terpenting, tidak ada rahasia gelap yang membayangi. Wandi kini masih bangun pagi, tetapi bukan lagi pukul 3 dengan dada sesak. Ia bangun ketika langit mulai memudar, ketika ayam berkokok bersahutan dengan suara yang terasa lebih hidup. Setiap kali membuka pintu kandang, ia merasa dadanya ringan. Tidak ada rasa takut, tidak ada firasat buruk. Suatu pagi, saat mereka sedang memberi pakan, Eko berkata sambil tersenyum, "Kalau aku ingat dulu, rasanya seperti mimpi buruk yang jauh." Wandi mengangguk. "Iya, tapi mimpi buruk itu yang bikin kita tahu bedanya hidup dan sekadar bertahan." Kabar tentang Bos Kauri dan peternakannya perlahan berubah menjadi cerita yang dibisikkan orang-orang tua kepada anak-anak muda. Cerita tentang orang yang terlalu serakah, yang ingin cepat kaya tanpa peduli harga yang harus dibayar. Tidak sedikit yang menjadikannya pelajaran, meski ada juga yang memilih tidak percaya. Namun bagi Wandi dan Eko, mereka tidak perlu bukti atau pengakuan siapapun. Mereka sudah mengalaminya sendiri. Sesekali, ketika melewati jalan lama yang dulu sering mereka lalui untuk mengantar ayam, Wandi akan melirik ke arah bekas peternakan Bos Kauri. Bangunannya kini hampir runtuh, ditumbuhi semak dan ilalang. Tidak ada tanda kehidupan, hanya kesunyian yang terasa berat. "Aneh ya," kata Eko suatu hari. "Dulu tempat itu penuh suara, sekarang kosong." Wandi menjawab pelan, "Mungkin memang begitu akhirnya. Tempat yang dibangun di atas penderitaan gak pernah benar-benar bisa bertahan." Malam-malam Wandi kini jauh lebih nyenyak, mimpi buruk tidak lagi datang. Jikapun ia terbangun, itu hanya karena suara angin atau hujan, bukan karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya pun semakin kuat, tidak mudah sakit seperti dulu. Suatu sore, Wandi duduk sendirian di teras rumahnya, memandangi langit yang mulai berubah warna. Ia teringat saat-saat ketika dirinya hampir kehilangan segalanya tanpa sadar. Bekerja keras, patuh, dan diam tanpa tahu bahwa nyawanya sendiri sedang dipertaruhkan. Ia menyadari satu hal penting. Tidak semua pekerjaan yang terlihat biasa benar-benar aman, dan tidak semua orang yang tampak sukses mendapatkannya dengan cara yang benar. Eko datang membawa 2 gelas kopi. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang berat, melainkan tenang. "Wan," kata Eko pelan, "kalau waktu bisa diulang, kamu bakal ambil keputusan yang sama." Wandi tersenyum kecil. "Iya, walaupun takut, walaupun gak tahu besok mau makan apa. Karena kalau kita tepat di sana, mungkin kita gak akan punya besok." Eko mengangguk, matanya menerawang. Kadang orang pikir bertahan itu kuat, padahal pergi juga butuh keberanian. Hari demi hari berlalu, dan kisah mereka tidak lagi dipenuhi kegelapan. Bukan berarti hidup mereka sempurna, tetapi mereka menjalani semuanya dengan hati yang lebih jujur. Tidak ada kekayaan berlimpah, tidak ada kemewahan, namun ada rasa cukup dan aman. Pagi itu, Wandi kembali bekerja seperti biasa. Matahari muncul perlahan dari balik awan, cahayanya hangat menyentuh kandang ayam. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Untuk pertama kalinya sejak lama, pagi bukan lagi musuh. Pagi adalah awal. Awal dari hidup yang mereka pilih sendiri. Awal dari rezeki yang tidak menuntut tumbal. Awal dari ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Dan di dalam hatinya, Wandi berjanji satu hal. Apapun yang akan ia kejar dalam hidup, ia tidak akan pernah menukar kemanusiaannya dengan keuntungan. Karena ia sudah melihat sendiri betapa mahal harga yang harus dibayar ketika keserakahan dibiarkan memimpi. Meski hidup Wandi dan Eko telah kembali tenang, tidak semua yang terjadi di masa lalu benar-benar hilang begitu saja. Ada jejak yang tertinggal, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Jejak itu muncul dalam bentuk cerita, ingatan, dan perasaan yang sesekali datang tanpa diundang. Suatu hari, pemilik peternakan tempat Wandi dan Eko bekerja meminta bantuan mereka untuk mengantar ayam ke desa sebelah. Jalur yang harus dilalui ternyata memutar dan melewati jalan lama. Jalan yang dulu hampir setiap hari mereka lewati saat bekerja pada Bos Kauri. Saat truk melambat karena jalan berlubang, pandangan Wandi tanpa sadar tertuju ke arah bangunan tua di kejauhan. Bekas peternakan itu masih berdiri, namun keadaannya jauh lebih buruk dari terakhir kali ia lihat. Atap kandang sebagian runtuh, pintu kayu menggantung miring, dan rumput liar tumbuh tinggi, seolah menelan sisa-sisa keserakahan yang pernah hidup di sana. Eko juga melihat ke arah yang sama. Tidak ada kata yang terucap, tetapi keduanya sama-sama tahu apa yang sedang mereka pikirkan. "Rasanya masih aneh," kata Eko akhirnya. "Dulu kita habisin separuh hidup di sana." Wandi mengangguk pelan. "Iya, tapi mungkin memang begitu. Ada tempat yang fungsinya cuma sementara." Mereka melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi. Namun malam itu,
Setelah pulang ke rumah, Wandi kembali teringat masa lalu. Bukan rasa takut yang muncul, melainkan rasa ingin tahu. Ia bertanya-tanya, berapa banyak orang lain yang mungkin pernah terlibat, yang mungkin tidak seberuntung mereka. Beberapa hari kemudian, kabar aneh kembali terdengar di desa. Ada sekelompok orang luar yang mencoba membeli tanah bekas peternakan Bos Kauri dengan harga sangat murah. Mereka berniat membangun usaha baru, entah apa bentuknya. Namun setiap kali proses pengukuran tanah dilakukan, selalu ada kejadian aneh. Alat rusak, pekerja sakit mendadak, atau hujan turun tiba-tiba meski langit cerah. Orang-orang desa mulai berbisik. Sebagian menyarankan agar tanah itu dibiarkan saja, tidak diusik. Seolah tempat itu memang tidak ingin dihuni kembali. Pak Sastro suatu sore kembali berkunjung ke rumah Wandi. Ia duduk tenang, meminum teh hangat, lalu berkata, "Tidak semua tempat bisa dibersihkan dengan mudah. Ada yang butuh waktu, ada yang cukup dengan ditinggalkan." Wandi mengangguk. "Kami sudah nggak ingin ikut campur, Pak." Pak Sastro tersenyum tipis. "Itu keputusan yang bijak. Tugas kalian sudah selesai sejak kalian memilih pergi." Meski begitu, ada satu kejadian yang membuat Wandi dan Eko kembali merenung. Seorang pemuda desa datang menemui mereka. Ia bercerita bahwa ia sempat ditawari pekerjaan oleh seseorang yang mengaku ingin membuka usaha peternakan di lahan lama itu. "Aku langsung nolak," kata pemuda itu. "Entah kenapa, rasanya nggak enak." Wandi menepuk bahunya. Keputusan yang tepat. Percakapan itu membuat Wandi sadar bahwa kisah mereka, meski tidak pernah mereka ceritakan secara lengkap, telah menyebar dengan caranya sendiri. Orang-orang mungkin tidak tahu detailnya, tetapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah dari tempat dan kisah itu. Malam itu, Wandi duduk sendirian di halaman rumah, menatap langit penuh bintang. Ia berpikir tentang garis tipis antara kerja keras dan keserakahan, antara ambisi dan kehilangan kendali. Ia juga menyadari betapa mudahnya manusia tergoda untuk mengambil jalan pintas, tanpa memikirkan akibatnya. Eko bergabung di sampingnya. "Kamu kepikiran lagi soal dulu?" tanyanya. "Iya," jawab Wandi jujur. "Aku juga. Kita selamat bukan karena kita pintar, tapi karena kita berani berhenti." Kata-kata itu sederhana, tetapi sangat berarti. Mereka berdua tahu, tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan sebelum terlambat. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Namun setiap kali Wandi melihat ayam-ayam yang ia rawat tumbuh sehat, ia selalu teringat bahwa rezeki yang baik memang terasa berbeda. Tidak ada rasa was-was, tidak ada bayangan gelap di baliknya. Jejak masa lalu memang masih ada, tertinggal sebagai bayangan samar. Namun jejak itu tidak lagi mengejar mereka. Ia hanya berdiri di belakang, sebagai pengingat bahwa hidup yang dibangun di atas ketidakadilan dan keserakahan tidak akan pernah benar-benar kuat. Dan Wandi tahu, selama ia dan Eko tetap berjalan di jalur yang jujur, masa lalu itu akan tetap tinggal di tempatnya. Tidak untuk dilupakan sepenuhnya, tetapi untuk dijadikan pelajaran agar mereka tidak pernah kembali ke sana. Waktu terus berjalan, membawa Wandi dan Eko semakin jauh dari masa lalu yang pernah nyaris menelan hidup mereka. Setahun telah berlalu sejak runtuhnya peternakan Bos Kauri. Dan desa itu kini kembali tenang, seolah kisah kelam tersebut hanyalah bayangan yang perlahan memudar. Namun bagi mereka yang pernah berada di dalamnya, cerita itu tidak pernah benar-benar hilang. Pagi itu, Wandi berdiri di depan kandang peternakan tempat ia bekerja sekarang. Udara segar memenuhi paru-parunya, dan suara ayam terdengar ramai namun menenangkan. Tidak ada lagi jam 3 pagi yang mencekik. Tidak ada rasa takut yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Yang ada hanyalah rutinitas yang wajar dan hati yang lapang. Eko datang membawa buku catatan pesanan. "Hari ini cukup banyak, tapi masih masuk akal," katanya sambil tersenyum. Wandi membalas senyum itu. "Iya, kerja capek, tapi nggak bikin jiwa lelah." Mereka mulai bekerja seperti biasa, dengan langkah yang ringan. Tidak ada paksaan, tidak ada bentakan. Sesekali mereka bercanda kecil, sesuatu yang dulu hampir tidak pernah terjadi, karena waktu dan tenaga mereka selalu terkuras. Menjelang siang, seorang pemuda yang baru bekerja di peternakan itu menghampiri mereka. Ia masih muda, semangat, namun terlihat ragu-ragu. "Mas Wandi," katanya hati-hati. "Boleh saya tanya?" Wandi mengangguk. "Tanya saja." Pemuda itu menarik nafas. "Dulu saya dengar Mas pernah kerja di peternakan besar. Kok bisa pindah ke sini?" Wandi terdiam sejenak.
Ia menatap ayam-ayam di kandang, lalu berkata pelan, "Karena nggak semua yang besar itu baik." Pemuda itu tampak bingung, tetapi mengangguk. Wandi tidak melanjutkan. Ia merasa tidak perlu membuka luka lama. Biarlah cerita itu hidup sebagai pelajaran, bukan sebagai kebanggaan atau ketakutan. Sore harinya, setelah pekerjaan selesai, Wandi dan Eko duduk di bawah pohon, menikmati teh hangat. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan rumput. Suasana yang sederhana, tetapi penuh rasa cukup. "Kamu sadar nggak, Wan?" kata Eko. "Kalau kita dulu tetap bertahan, mungkin kita nggak akan sampai di sini." Wandi mengangguk. "Iya, kita terlalu sering diajarin untuk bertahan, tapi jarang diajarin kapan harus pergi." Mereka terdiam, merenungi kata-kata itu. Tidak ada penyesalan dalam diam tersebut, hanya kesadaran. Beberapa hari kemudian, desa mengadakan acara kecil, selamatan panen dan doa bersama. Wandi dan Eko ikut hadir. Di sana Pak Sastro kembali bertemu dengan mereka. Wajahnya terlihat lebih tua, tetapi matanya tetap tenang. "Kalian kelihatan baik," kata Pak Sastro. "Alhamdulillah, Pak," jawab Wandi. Pak Sastro tersenyum. "Ingatlah selalu, rezeki yang baik itu tidak pernah menuntut pengorbanan yang melanggar nurani." Malam itu, Wandi pulang dengan hati penuh. Ia duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap, namun dipenuhi bintang. Ia teringat semua yang telah dilewati. Keringat di kandang ayam, jalan gelap saat mengantar pesanan, bentakan bos Kauri, hingga ketakutan yang nyaris merenggut nyawa. Semua itu kini terasa jauh, tetapi maknanya tetap dekat. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang bertahan sekuat mungkin, tetapi tentang memilih dengan bijak. Tentang berani berkata cukup saat ketidakadilan terus menekan. Tentang menyadari bahwa harga diri dan nyawa tidak pernah sebanding dengan uang. Eko keluar membawa 2 gelas air. Mereka duduk berdampingan, seperti dulu, tetapi dengan perasaan yang sangat berbeda. "Kalau ada orang lain yang mengalami hal seperti kita," kata Eko pelan, "kamu bakal bilang apa ke mereka?" Wandi berpikir sejenak. "Aku bakal bilang, dengarkan hati kamu. Kalau pekerjaan itu bikin kamu kehilangan dirimu sendiri, mungkin itu bukan tempat yang benar." Eko tersenyum. Jawaban yang bagus. Malam semakin larut, tetapi tidak ada kegelisahan. Hanya ketenangan yang tumbuh dari pengalaman dan penerimaan. Di jauhan, bekas peternakan bos Kauri tinggal sebagai bangunan kosong yang perlahan dilupakan, ditelan waktu dan cerita. Kisah itu berakhir, bukan dengan kemewahan atau kemenangan besar, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keselamatan, kesadaran, dan hidup yang dijalani dengan jujur. Dan begitulah cerita Wandi dan Eko berakhir. Sebagai pengingat bahwa keserakahan selalu menuntut bayaran, bahwa jalan pintas sering membawa jurang, dan bahwa keberanian untuk berhenti kadang adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Pagi-pagi mereka kini tidak lagi dimulai dengan ketakutan, melainkan dengan harapan. Sebuah akhir yang sederhana,